kalianlah yang menentukan mana di antara dua tempat itu yang akan kalian huni. Penentuan tempatnya di mana? Di dunia. Baiklah, setelah qalam Allah mahfuz, barulah Allah menciptakan malaikat. Al-malaikah, ya. Jadi urutan ketiga yang Allah ciptakan adalah malaikat. Allah ciptakan malaikat. Di sini perlu Bapak Ibu renungkan kekuatan keperkasaan Allah dalam menciptakan satu malaikat saja. Kata Rasulullah, seandainya seluruh air yang ada di bumi dituangkan ke rambut bagian tengkuknya, maka tidak akan ada satupun air yang ada di bumi ini menetes. Saking besarnya satu malaikat. Jumlah malaikat itu lebih banyak daripada pepasiran di tepian pantai seluruh bumi. Lebih banyak daripada bintang-bintang yang ada di ruang angkasa. Luar biasa banyaknya malaikat ini. Allah ciptakan malaikat. Setelah Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan langit dan bumi. Ya, maaf. Sebelumnya Allah ciptakan dulu surga dan neraka. Saya di sini ya. Allah ciptakan surga dan neraka. Setelah Allah ciptakan surga dengan segala pemandangan dan kenikmatannya, Allah ciptakan neraka dengan segala kedahsyatan dan bentuk azabnya. Allah pun menciptakan berikutnya langit dan bumi. Langit 7 lapis dan bumi 7 lapis dengan segala isinya, hutannya, gunungnya, danaunya. Langit juga begitu, dengan segala yang ada di ruang angkasa Allah ciptakan. Penciptaan ini berlangsung selama 6 hari, ya. 6 hari di sisi Allah. 1000 tahun kita menghitungnya per 1 hari, berarti 6.000. Satu hari lagi Allah menggabungkan semuanya dan Allah menciptakan isi di dalamnya, dalam langit dan bumi. Baik Bapak Ibu, barulah setelah itu Allah menciptakan manusia. Pertama sekali yang Allah ciptakan di bumi adalah bangsa jin dulu. Jadi sebelum kita ada, yang menghuni bumi adalah bangsa jin. Saat itu bangsa jin masih berwujud kasar, tapi maaf, fisik dan bentuk mereka jauh berbeda dengan kita. Kalau Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Kami ciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Kita ini cantiknya luar biasa, gantengnya minta ampun bila dibandingkan dengan jin. Bila dibandingkan dengan jin, cobalah lihat dari makhluk manapun, tetap kita yang terbaik. Ibu sekarang usia udah berapa? Anggaplah ada yang sudah usia 70 tahun, 80 tahun. Maaf ya Bu ya. Ibu ambil satu ekor monyet, bercermin kita di cermin. Mana yang lebih cantik? Masih cantik kita kan? Seberapapun usia kita, walaupun kita udah gak ada gigi, tetap aja ibu lebih cantik. Ya Bu. Pak, Bapak usianya sudah 90 tahun. Ambillah kucing, bercerminlah Bapak, antara kucingnya kita masih gantengan kita Pak. Nah, makanya maaf ya, jin, bangsa jin juga jauh lebih cantik dan lebih ganteng kita yang manusia, ya. Baiklah, langit dan bumi yang pertama Allah ciptakan adalah bangsa jin. Setelah bangsa jin, baru Allah ciptakan bangsa manusia. Nah, pertanyaannya, sebelum jin dan manusia diciptakan, di manakah posisi roh kita? Roh kita masih berada namanya di alam azali. Alam azali. Sudah ada roh kita, tapi masih ada di alam azali. Nanti waktu ibu kita hamil, roh ini ditiupkan. Saat itu kita berbentuk janin dalam rahim. Berarti roh itu sudah ada duluan, ditiupkan ke dalam rahim bunda kita. Yang wujud kita masih berbentuk janin. Jadi kita saat itu ada di alam azali, berpindah ke alam rahim. Ya, dari alam rahim kita berpindah ke alam dunia. Alam dunia. Nah, ini jin manusia meneruskan perjalanan. Mulai dari
kanak-kanak, ya bayi, dari alam ini masih alam rahim ya, bayi sampai dengan tua, ya. Nah kita di alam dunia ini alam dunia. Ya, dari alam dunia kita terus bergerak, insya Allah Taala menuju kepada sakaratul maut. Ada yang punya rencana mau mati di antara kita? Gak usah buat rencana karena dia selalu menjadi kewajiban. Wajib kita semua mati. Mau kaya berapapun kaya bapak, malaikat maut tak segan dengan duit kita. Mau setinggi apapun pangkat militer kita, panglima militer atau apa saja gelarnya, malaikat tak segan-segan untuk mencopot nyawa kita. Kalau jadwalnya sudah datang, malaikat langsung datang. Jadi malaikat tidak pernah minta permisi ya. Permisi Pak, boleh saya mau cabut nyawa? Enggak pernah itu. Langsung saja. Sekarang ini sudah ada beberapa video ringkasan CCTV yang orang lagi kerja dicabut nyawanya, orang lagi presentasi materi atau sudah membawa acara di televisi dicabut nyawanya, lagi main sepak bola dicabut nyawanya, ada yang lagi di kebun, ada yang lagi di gudang, ada yang lagi ngobrol-ngobrol, ada yang lagi makan-makan, ada lagi joget-joget, ada yang lagi maksiat dicabut nyawanya. CCTV mampu mengumpulkan semuanya dan itu kita lihat. Bahkan ada di antara mereka bisa melihat malaikat maut datang. Dia mencoba menghalau malaikat maut dengan tangannya, tapi tetap saja dia kejap-kejap dan mati. Masya Allah. Ada yang lagi bawa mobil. Malaikat maut mencabut nyawanya, kematian datang. Dia berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Apa namanya? Ya, masuk ke alam barzakh. Nah, Bapak Ibu, alam barzakh ini salah satu di antara dua tempat yang akan dihuni. Satu namanya a'la illiyin, yang kedua namanya asfalas safilin. Satu namanya a'la illiyin, yang di bawah namanya adalah asfalas safilin. Asfalas safilin. A'la illiyin yaitu di langit, di atas langit, taman di antara taman-taman surga. Asfalas safilin, dalam perut bumi yang terdalam, di penjara dan disiksa. Sementara ini dimanja dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya. Salah satu di antara dua tempat ini tempat transit namanya. Tempat transit. Baik. Sampai kapan? Sampai kita menunggu sangkakala satu ditiup malaikat Israfil. Kiamat. Nah, ini. Semasa di alam barzakh, tempat manusia hanya salah satu di antara dua ini. Kira-kira kita di mana nanti diletakkan ya? Di tempat yang agung, mulia dan terhormat, a'la illiyin, atau dalam perut bumi. Ruh kita maksudnya. Ruh, kalau jasad punah dan hancur. Ruh dan nafas kita diletakkan di atas. Ini bagi orang yang beriman, soleh dan bertakwa, takut berbuat dosa. Mereka dibuat di tempat transit yang sangat mewah sambil menunggu kiamat. Dicabut semua rasa sedih, duka, letih, takut, ya, tidak ada lagi semua perasaan itu. Tapi kalau letaknya di bawah, pasti semasa hidupnya dia penjahat, orang kafir, musyrik, munafik, orang zalim, orang yang benar-benar sering berbuat onar dan kerusakan di muka bumi. Mereka letaknya di asfalas safilin. Berapa lama di sini ibu-ibu? Menunggu sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil. Lama atau sebentar? Lama. Saat ini semua orang yang masuk ke alam ini, kata Rasulullah, berharap kalau dia punya bekal perjalanan yang cukup. Perjalanan panjang, butuh bekal. Ibu kalau tahu mau berangkat haji, kira-kira persiapan ibu lumayan kan? Lumayan kan? Persiapan kita lumayan. Kenapa? Ini mau haji, acara besar, perjalanan yang melelahkan, ya, butuh dana yang lumayan. Persiapan untuk hotel, persiapan untuk transportasi, persiapan untuk makan, persiapan untuk ini itu. Lumayan persiapan kita. Ditambah lagi kita harus ikut
masih berkali-kali agar kita sukses pas perjalanan hajinya. Kantong kita tebal, hotel sudah kita pesan, transportasinya sudah kita siapkan, dan itu semuanya pakai bekal. Ya Bu? Ya Pak? Gimana kira-kira kalau kita mendadak, Bapak diambil, diberangkatkan, kamu berangkat kemana? Haji.